Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naila Afifah Danika dengan NIM 0608 128 2429 038. Saya dari Pendidikan Matematika Angkatan 2024, kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal nomor 2 soal mengenai materi geometri dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Novika Sukmaningtyas, SPD MPD. Mohon bimbingannya Ibu. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan 2 soal tersebut. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 terlebih dahulu, yakni sebuah bidang irisan pada kubus PQRS TUPW melalui titik ABC yang berturut-turut terletak tepat di tengah sisi PQ, PW, dan RV. Lukislah irisan bidang yang dimaksud dengan menggambarkan sudut afinitasnya. Nah, di sini kita ilustrasikan kubus seperti ini ya. Kemudian kita namakan tiap sudut di tiap sudut pada kubus ini dengan PQ, RS, TUPW. Yang pertama P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik A, B, C-nya yang berturut-turut terletak tepat di PQ, VW, dan RV. Artinya titik A itu berada pada sisi PQ. Berarti A berada di bawah sini. Kemudian B berada di VW di atas, dan C berada di RV di samping. Nah, setelah kita menentukan titik-titik A, B, C di tiap sisi, kita melukis garis pada BC. Karena kita dapat titik yang dapat dihubungkan adalah titik-titik yang sebidang. Berarti kita menghubungkan titik B dan C dulu karena A berada di seberang sisi B. Berarti kita buat dulu garisnya. Dari B itu memotong. Nah, seperti ini. Jadi kita perpanjang saja. Setelah mendapat garis seperti ini, kita memperpanjang garis SR. Yang A nantinya akan memotong garis BC. Di perpotongan itulah akan didapatlah titik D. Kita gambar lagi garisnya. Dari sini kita perpanjang. Nah, titik yang memotong garis BC dari SR ini dinamakanlah titik D. Nah, setelah itu kita melukis lagi garis AD dari titik A ke D, yang nantinya garis ini akan memotong bidang alas dari kubus ini atau bidang dari PQRS. Kita tarik lagi garis dari sini ke sini, panjang. Di sini kita perpanjang sedikit saja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita membuat garis AD ini, terdapat di perpotongan antara Q dan U, di garis sisi Q dan U ini terdapat perpotongan garis AD juga, yakni dinamakanlah titik E. Nah, dan titik garis AD inilah disebut sumbu afinitas. Artinya sudut afinitas itu berada pada AQE di Q ini. Nah, lanjut kita akan memperpanjang garis PS seperti garis SR tadi yang nantinya akan memotong garis AD. Nah, di perpotongan garis AD itulah akan ada titik F. Jadi kita buat lagi garisnya seperti ini. Nah, kita perpanjang. Ingin kita perpanjang lagi.
garis AD-nya. Nah, terus di perpotongan antara AD dan PF ini dinamakanlah garis F. Nah, setelah itu kita akan memperpanjang garis SW ke atas yang nantinya akan dapat kita perpotong garis BC pada G. Ini kita pertama panjangin lagi dulu garis B dan C. Kemudian kita buat garis yang ada di SW. Di sini garis SW memanjang ke atas memotong BC. Nah, garis di titik yang atau tempat yang memotong antara garis SW dan BC ini disebutlah dengan garis titik G. Nah, setelah setiap sisi kita sudah melakukan pengukuran ini, kita tinggal menghubungkan titik F dan juga titik G karena mereka berada pada sisi bidang yang sama. Jadi kita gambarkan lagi garisnya seperti ini. Kita ambil garis ini. Nah, kita ambil garis yang ini. Lalu ini ke sini. Memotong garis G. Oh, satu titik lagi yaitu di perpotongan antara titik TP dan juga garis FG itu adalah titik H. Antara TW ini yang memotong antara garis sisi TW dan juga garis FG itu terdapat titik I. Terdapat titik I yang memotong garis FG dan juga TW. Itu titik I. Nah, baru kita hubungkan titik-titik yang selain ABC tadi, yaitu dari A ke E, dari E ke C, dari C ke B, dari B ke I, dari I ke H, dari H balik lagi ke A. Jadilah dapatlah kita irisan bidangnya. Nah, kita gambarkan terjelas. Inilah yang disebut irisan bidang dari kubus KQRS-TUVW itu. Terus sumbu afinitasnya itu yang mana? Sumbu afinitas tadi itu yang garis A dan D. Nah, ini adalah sumbu afinitasnya, berarti sudut afinitasnya itu berada di Q. Nah, gitu. Beginilah jawaban dari nomor 2. Setelah kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Berbunyi pada sebuah segitiga KLM, panjang sisi KL sama dengan panjang sisi KM. Jika O merupakan garis sudut bagi LKM, buktikan bahwa A merupakan titik tengah L. Nah, di sini kita apabila sisi panjang sisi KM dan KL itu sama, artinya sisi penghubung LM itu tidak sama dengan KL dan KM. Bisa dikatakan bahwa segitiga KLM ini adalah segitiga sama kaki. Jadi KLM, KL, dan KM itu sama, berarti K berada di tengah. Berarti KL berada di tengah. K-nya berada di tengah. Dan L, M-nya di bawah. Sisi KL dengan sisi KM itu sama. Nah, jika O merupakan garis bagi sudut LKM itu berarti sudutnya berada di K. Nah, terbentuklah katanya garis O merupakan garis sudut KL. Kita tarik garisnya seperti ini. Nah,
Berarti titik O ini berada di LM. Sehingga terbukti secara gambar bahwa titik O itu berada di tengah LM. Cara lainnya adalah, kan diketahui bahwa panjang sisi KL dan sisi KM itu sama. Nah, lalu jika O merupakan garis bagi sudut LKM, berarti segitiga sama kaki itu terbagi dua. Adanya sudut LKO itu sama dengan sudut MKO. Nah, garis sudut LKM memiliki sifat membagi sisi hadapan sudut yang sama, makanya sudut LKO sama dengan sudut MKO. Titik tengah LO dan MO. Itu sama. Jadi sudut LKO dan sudut MKO itu satu, dan garis LM dan LO dan MO itu sama. Satu garis yang sama terbagi dua oleh O. Jadi terbukti kalau sudut atau titik O ini merupakan garis tengah atau titik tengah dari LL. Begitu, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.